cambuk terhadap penzina itu, kalau saya tidak salah sekitar 100 kali yang paling tinggi. Tapi kalau dalam Islam itu bisa dihukum mati kan? Istilah ataupun budaya victim blaming, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Anissa di podcast. Pada hari ini kita sudah kedatangan seseorang untuk berbincang-bincang nih terkait dengan isu yang akan kita bahas. Mungkin sebelumnya dari Abang bisa tolong perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya Ilvan. Saya sebagai advokat praktis hukum, juga sekarang sedang mengabdi sebagai dosen di kampus swasta di Aceh. Oke. Nah teman-teman, dari latar belakang Bang Ilvan sendiri sesuai sekali dengan isu ataupun pembahasan yang akan kita bahas pada hari yang berbahagia ini. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan stigma ataupun pemikiran masyarakat yang sering menganggap bahwasanya ketika terjadinya pencabulan kepada anak atau perempuan itu hukuman yang didapat justru mereka menganggap itu sangat rendah. Sedangkan luka ataupun trauma yang dialami pelaku itu seumur hidup. Nah Bang, di tengah stigma masyarakat seperti itu, apakah penerapan syariat Islam jika diterapkan untuk menangani ataupun menyelesaikan terkait dengan kasus pencabulan tersebut dapat memberikan hukuman yang lebih pantas atau lebih menguatkan si korban ini Bang? Mungkin yang pertama kami ingin menanyakan terkait kenapa sih hukuman pencabulan sekarang itu masyarakat menganggap itu sangat rendah dan tidak sesuai dengan apa yang dialami korban. Kemudian di dalam hukum positif sendiri apa saja hambatan dan penyebabnya, dan bagaimana atau apa saja faktor yang dapat meringankan si pelaku nih Bang? Oke, itu pertanyaan yang saya kira menjadi topik menarik kita bahas di Aceh. Yang pertama, terminologi pencabulan dalam kanun jinayat yang berlaku sejak tahun 2014. Karena Aceh adalah daerah yang beragam syariat Islam. Tentu pencabulan itu kita terjemahkan dalam bentuk pelecehan seksual. Ya. Kalau misalnya pencabulan terjadi oleh anak di bawah umur kepada anak di bawah umur, atau dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur, itu tentu konsekuensi bisa berbeda. Nah, kalau misalnya kita lihat di Aceh sekarang, ada banyak seperti itu yang akan terjadi di mana saja, ruang yang sangat terbuka, dan bahkan incest dalam lingkungan keluarga juga terjadi seperti itu. Dan kecenderungan soal pencabulan itu terjadi karena kedekatan seseorang. Jadi pelakunya hampir sebagian besar kasus seperti ini, kasus yang dilakukan oleh orang dekat, temannya, kemudian keluarganya misalnya, atau teman dari keluarganya. Jadi ini satu hal sangat miris ya. Jadi soal penegakan hukum kita sendiri sebenarnya sudah maksimal, tapi kan hukum tidak bisa masuk ke dalam ruang-ruang sempit, ke ruang-ruang warga misalnya, ke ruang-ruang yang sangat tertutup ya. Nah, soal penegakan hukum syariah, saya kira itu hal yang penting. Tapi lebih penting adalah bagaimana keluarga memberikan proteksi yang sangat besar ya, sangat dalam. Karena kan keluarga yang tahu nih siapa yang berteman dengan dia, siapa yang sering memberikan kasih sayang sama dia, di mana dia dididik misalnya. Karena kasus pencabulan tidak hanya terjadi di tempat-tempat kafe, pantai misalnya, tapi kita dengar juga di media terjadi di kampus juga, terjadi di daya pesantren misalnya, atau tempat-tempat yang harusnya tidak terjadi. Nah jadi kalau misalnya positif, Aceh kan juga mengadopsi untuk kasus-kasus seperti itu, juga mengadopsi sistem perlindungan anak ya. Nah pendekatannya kalau untuk anak itu selain dihukum dengan pidana penjara, tapi juga ada hukum rehab. Ada rehab lah di LPKS, di bawah dinas sosial. Saya melihatnya soal pemenjaraan itu dua hal yang
berbeda ya kalau untuk pencegahan. Karena tidak semuanya yang di penjara itu keluar dari penjara itu bisa selesai, bisa keluar. Apalagi untuk anak di bawah umur, misal pelakunya ya. Justru pembinaan secara psikologis, pendampingan secara psikologis itu lebih penting untuk memperbaiki si pelakunya. Terhadap korban juga sama. Nah, korban sendiri ini kan kecenderungan dia jika terjadi trauma misalnya, tertutup, dia susah bicara misalnya kan, dia susah terbuka. Maka dalam kalau saya tidak terlalu undang-undang baru tentang PKS itu batasan waktu untuk anak bisa melaporkan itu bisa lebih dari 2 tahun. Artinya apa? Trauma yang dialami oleh anak sebagai korban itu lama sekali, dan dia sadar bahwa dia menjadi korban pelecehan atau pencabulan itu butuh waktu. Makanya hukum memberikan satu ruang untuk bisa melaporkan si pelaku tidak dalam waktu seketika, karena dia butuh juga pemulihan secara psikologis. Nah, sistem hukum positif yang berlaku nasional seperti itu. Nah, di Aceh juga sama. Kalau misal terjadi misalnya dia tidak berani melapor, maka dia harus dipulihkan dulu, baru kemudian kita melakukan proses pelaporan ke aparat yang berwajib misalnya. Itu kira-kira. Oke Pak, lalu bagaimana nih syariat Islam memandang terkait dengan pencabulan? Maksudnya besar hukuman yang seharusnya diberikan kalau misalnya dari perspektif syariat Islam itu bagaimana? Dan mungkin Abang bisa tolong jelasin juga kategori-kategori terkait dengan jarimah ya. Karena di Aceh sendiri kan memiliki kanun terkait dengan jarimah, dan bagaimana seharusnya perlindungan yang diberikan terhadap anak dan perempuan dari perspektif syariat Islam. Kalau di Aceh sendiri kan tadi seorang sejak 2014 merupakan pembinaan kita, dan saya dengar juga akan direvisi segera. Itu kan ada jarimah pemerkosaan, ada pelecehan, ada musahafah ya, kemudian ada liwat, ada ikhtilat dan sebagainya. Nah, itu kan kategorisasi dalam kanun jinayah. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa konteks syariat Islam yang berlaku di Aceh itu konteks hukum positif dalam bentuk kanun ya. Tapi kalau misalnya penghukuman dalam syariat Islam itu berbeda. Ya kan, ada deram, misalnya ada rajam. Kalau kita kan yang paling berat itu cambuk. Cambuk terhadap penzina itu kalau saya tidak salah sekitar 100 kali yang paling tinggi. Tapi kalau dalam Islam itu bisa dihukum mati kan, bisa didera kan, bisa dilempar batu misalnya. Nah, tapi karena kita menganut syariat Islam yang diformalisasi, tidak ada hukuman seperti itu. Nah, soal apakah itu berat dan ringan, nah itu harus dilihat juga, karena kejahatan ini juga tidak terjadi karena kesadaran dia sendiri, tidak karena ada niat dia sendiri, atau tidak karena ada kemauan. Juga ada kesempatan, ada ruang diberikan. Ruang seperti apa ya? Ruang tempat gelap, ya kan? Ini kan perspektif yang digunakan oleh orang luas bahwa tempat-tempat maksiat, tempat-tempat tertentu itu harus kita cegah. Makanya salah satu kebijakan di Kota Banda Aceh, bioskop nggak boleh, karena identik bioskop tempat gelap yang kecenderungan orang akan melakukan kemaksiatan. Pertanyaan saya juga ingin tanya ini, yang salah itu apakah ruangnya atau orangnya? Kalau menurut saya sendiri sih orangnya sih Pak. Karena kalau misalnya berbicara terkait ruang, contohnya aja nih, di Aceh sendiri kan adanya pelarangan konser. Mungkin pemerintah terkait takut kalau misalnya masyarakatnya melakukan kemaksiatan di konsernya nih. Tapi banyak juga kita lihat nih, yang melakukan kemaksiatan tuh bukan di tempat-tempat yang seperti itu. Contohnya di pesantren sendiri, bahkan santri atau pimpinannya juga ikut serta melakukan kemaksiatan. Ya, tapi kan soal stigma bahwa ruang itu bisa bermaksiat itu sudah masif di kita kan. Dan mungkin ketika kita sampaikan bahwa konser boleh-boleh saja, kita akan dirajam juga secara sosial. Iya, benar. Gitu. Tapi prosesnya, menurut saya, kejahatan itu soal moralitas, ya kan? Itu soal personality. Ketika kita ingin melakukan kejahatan, kita sudah membangun satu konstruksi pikir untuk melakukannya, dan kita akan mencari cara itu. Artinya soal gelap dan terang itu soal lain. Jadi gelap dan terang itu tergantung hati si manusia aja, bukan ruang dia berada. Oke.
Makanya agak aneh ketika konser dilarang, bioskop dilarang. Ketakutan kita terhadap bentuk dan tempat, bukan terhadap perilaku. Kalau tempat tidak bermaksiat, orang yang bermaksiat itu soalnya. Nah, sekolah tadi yang Anda sampaikan, kampus misalnya, ya kan, bahkan keluarga. Jadi nggak ada di tempat yang aman kalau perspektif kita tempat itu memberikan dampak kemaksiatan. Yang kita berpikir bukan struktur bangunannya, tapi struktur berpikir orangnya, cara berpikir orangnya itu masalahnya. Nah, kalau di Aceh, ini kan kita juga terjebak secara apa? Ya, secara cara berpikir yang saya kira juga tidak rasional begitu. Makanya ketika kita dengar atau kita baca Dinkes Kota Banda Aceh mengatakan bahwa HIV itu meningkat karena perilaku penyimpangan seksual, itu ada apa? Ya kan? Bisa saja kita melarang hubungan perempuan dan laki, tapi kemudian laki dan laki itu melakukan hubungan dengan cara sendiri. Ini kontradiksinya. Bukan artinya saya membolehkan hubungan laki sama perempuan ya, tapi penyelesaiannya harus komprehensif. Kejahatan itu tidak hanya dilihat soal gender ya, soal hubungan, soal kelamin laki-laki dan perempuan, tapi itu dua hal yang berbeda. Orang tua dan anak juga bisa melakukan itu. Kakak dan adik juga bisa melakukan itu, incest. Perempuan sama perempuan juga ada dalam Islam itu musahabah. Laki sama laki juga sama kan, di luar. Nah, apa yang harus kita perbaiki? Secara Islam itu gagal memperbaiki itu dalam konteks pemberlakuan kanunnya, ya kan, tidak masuk dalam hal seperti itu. Mungkin seperti itu yang saya jawab. Berarti yang ya boleh Pak, silakan. Berarti yang perlu diperbaiki itu pemikiran masyarakatnya sendiri Pak ya, terkait dengan penyebab atau mungkin sesuatu yang terjadi pada korban atau ketika terjadi pencabulan itu bukan disebabkan oleh ruang gitu, tapi memang kemauan ataupun moral si pelaku nih yang masih kurang gitu. Lah ya kan, sebelum proses hisbah penegakan hukum itu kan ada dua proses lain, dakwah dan tarbiyah. Ya kan, bagaimana pola pendidikan kita terhadap anak hari ini? Ya kan, ketika kita menitipkan ke satu daya pesantren sekolah juga tidak tertutup kemungkinan anak kita diperlakukan hal yang sama. Artinya tarbiyah kita fokus ke anak, tapi juga tidak melupakan ke orang dewasa. Enggak ada sistem yang menjamin bahwa anak aman hari ini soalnya. Ya kan? Kanun kita itu hanya berfokus pada law enforcement-nya, penegakan hukumnya, memenjarakan orang, mencambuk orang. Tapi tidak pada proses antisipatif, tidak preventif dia. Pencegahan kita itu aspeknya sangat kurang dalam syariat Islam. Nah, kita belum menemukan satu formulasi bagaimana mencegah kejahatan. Kita mudah sekali menghukum kejahatan. Kita abai di aspek pencegahan. Makanya terjadi pencabulan di mana-mana, pelecehan di mana-mana, ya kan? Terjadi pemerkosaan di mana-mana. Kejahatan yang kita sweeping hotel, yang kita sweeping tempat penginapan. Tapi apakah di sana tempatnya? Mungkin iya. Tapi tidak tertutup kemungkinan di tempat yang tidak kita sangka itu berbuat jahat, dan itu lebih tertutup, lebih rapi kejahatannya. Seperti itu. Iya. Jadi gimana juga nih Pak, seharusnya ataupun bagaimana syariat Islam ini bisa menjadi landasan moral untuk memperbaiki sistem hukum, terutama di Aceh sendiri Pak, kan kita udah menerapkan syariat Islam dengan memiliki berbagai kanun nih Pak untuk penerapan ataupun peraturan yang menjadi landasan bagi kita dalam melakukan sesuatu hal gitu Pak. Ya, di banyak forum saya menyampaikan bahwa kita gagal menerjemahkan syariat Islam. Ya kan, bagaimana mungkin 6.666 ayat yang Allah turunkan melalui Rasulnya diterjemahkan hanya berapa pasal oleh Aceh, oleh kita, ya kan? Al-Quran setebal ini diterjemahkan oleh 10 lembar kanun, dan itu tidak berhasil menerjemahkan syariat Islam yang kafah. Maka harus diperbaiki. Syariat Islam kanunnya harus diperbaiki, harus masuk ke aspek-aspek tadi, tarbiyahnya, dakwahnya misalnya, ya kan? Kemudian bagaimana mencegah kejahatannya, kemudian bagaimana menghukum. Kan aspek penghukuman pun di Islam tidak hanya mempidanakan soal hukuman penjara saja, tapi juga ada pertobatan kan. Iya. Nah, bagaimana orang yang salah itu juga diberikan kesempatan bertobat sambil menjalankan hukuman. Nah, saya diskusi juga sama beberapa ahli pidana. Kan kita itu tidak bicara soal pertobatan, tapi bicara penghukuman. Orang dihukum, tapi tidak menjamin dia tidak melakukan itu. Nah, berarti ada salah
dalam sistem pendidikan hukum kita, ada salah dalam sistem penghukuman kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini tugas bersama dari orang tua, dari orang yang paling kecil, ya kan, dari dari ya keluarga, kemudian sekolah. Kesadaran terus ditanamkan bahwa kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, dan semua orang itu punya potensi jahat yang sama. Siapapun, semua orang punya potensi jahat yang sama. Nah, bagaimana kita menyelesaikan potensi jahat itu? Aturan tidak mampu, tapi moralitas yang kuat itu mampu. Karena hukum itu nggak bisa masuk ke hal yang pribadi, tapi moralitas itu masuk dan mendiami pikiran dan tubuh kita. Jadi kalau moral yang sakit, dia akan sakit, dia akan cari ruang. Begitu. Oke, baik Pak. Lalu kami sebagai Gen Z nih Pak, atau generasi muda yang mungkin banyak dari kami yang mungkin melakukan hal-hal seperti itu nih Pak. Apa kira-kiranya edukasi yang bisa Bapak berikan kepada kami di tengah mungkin penerapan ataupun hukum syariat Islam di Aceh yang belum begitu sepenuhnya diterapkan sesuai dengan syariat Islam nih Pak? Maksudnya Gen Z melakukan seperti itu melakukan pencabulan? Pencabulan ataupun kemaksiatan ataupun zina gitu Pak? Ya, ini dalam satu persidangan dia sudah mengakui ya bahwa Gen Z melakukan pencabulan ya. Kan tadi saya bilang tidak hanya Gen Z kan, tapi gen yang lebih tua. Bisa jelaskan Gen Z itu apa? Saya juga bingung gitu. Gen Z umurnya berapa? Umur Gen Z dari belasan tahun. Belasan tahun. Di atas, kalau saya gen apa? Bapak umurnya berapa? Maaf Pak sebenarnya. Karena ya periode gen-gen tuh 10 tahun Pak kalau nggak salah. Yang saya sampaikan bahwa kejahatan itu tidak melihat umur. Mau dia Gen Z, Gen C, Gen D atau gen apapun itu tidak ada satu jaminan. Kan orang tua pun yang sudah berumur 30 tahun ke atas sudah sering kita dengar melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ada itu yang sudah 10 tahun, yang secara biologis mungkin tidak lagi punya hasrat, tapi juga melakukan pelecehan seksual. Ya, nah bagi Gen Z saya kira secara Islam ini harus diterjemahkan dengan cara yang menyenangkan. Kan kita tidak harus mendakwahkan soal neraka terus, tapi kita juga bisa memotivasi untuk orang ke surga. Ya kan? Ya. Nah, Gen Z pendekatan sih kira juga harus pendekatan yang happy seperti zaman kalian, zaman apa sekarang kan dalam konteks kekinian. Jadi Islam sebenarnya menurut saya itu sangat kompleks, sangat komplit, maksud saya sangat komprehensif kan. Dia tidak melihat batasan umur, tidak melihat batasan kelamin, tidak melihat batasan negara, etnis dan segala macam. Jadi saya sampaikan potensi jahat itu bisa terjadi di mana saja dan oleh siapapun. Begitu. Nah, yang harus dilakukan ya kita kembali bahwa jahat kita itu bukan karena sistem hukum yang melarang, tapi karena kita sendiri tidak mau melakukan itu. Kita sendiri yang tidak mau merugikan orang lain. Kita sendiri yang kalau misalnya menjadi korban juga tidak enak. Kita sendiri yang merasa nggak mau menjahati orang karena kita juga tidak sedang menjahati. Itu konsep moral kan. Itu konsep hukum, konsep legalitas. Sejauh tidak diatur tidak salah dia. Itu bicara moral, bukan bicara salah benar, bicara baik dan buruk. Begitu, itu universal sifatnya. Makanya pendekatan membangun kesadaran orang, siapapun itu lebih penting daripada kita sosialisasi kanun-kanun formal. Dan sekali itu jauh dari pemahaman masyarakat umum. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana nih Pak terkait dengan istilah ataupun budaya victim blaming Pak nih? Atau budaya yang sering menganggap kalau misalnya terjadinya pencabulan, pemerkosaan itu disebabkan atau lebih disalahkan wanita Pak. Mungkin dari gaya berpakaian, mungkin perempuan itu dicabuli karena berpakaiannya seksi Pak gitu. Tapi banyak juga nih Pak yang terkena pencabulan justru yang menutup seluruh tubuhnya Pak gitu. Oke, lagi-lagi soal kejahatan kita mendefinisikan soal tubuh kan. Yeah. Dan perempuan dianggap memancing kemaksiatan hukum laki-laki. Nah, cara pandang pria sendiri satu perempuan seperti apa? Itu pertanyaannya. Kalau tubuh dilihat sebagai satu benda yang bisa dieksploitasi secara seksual, berarti cara pandang laki-laki yang salah. Okay. Ya. Ketika seorang laki-laki yang tanda kutip bandel
dia melihat orang yang tertutup sekalipun, dia juga akan bisa membangun imajinasi itu. Ya, ketika dia melihat seorang pengajar yang tertutup, misalnya aurat ya, ketika perspektif dia, cara pandang dia sangat jahat, juga bisa terjadi. Dia juga bisa membayangkan kan tubuh orang yang tertutup itu dalam bayangan dia seperti apa, juga bisa. Nah, cuma soal tutup dia tertutup itu kan soal aurat sebenarnya. Kalau kita memahami itu dalam konteks agama, itu dilarang. Bukan karena kita tidak ingin dieksploitasi, karena itu perintah Tuhan. Ya kan? Ya. Karena itu perintah Tuhan. Kita menutup aurat, bukan karena kita takut digerayangin orang, tapi karena itu perintah Tuhan. Bahwa perintah Tuhan punya dampak sosial itu iya. Bahwa perintah Tuhan punya dampak untuk proteksi itu iya. Tapi melakukan sesuatu itu bukan karena faktor eksternal, bukan karena takut digerayangin, karena nggak ada jaminan orang yang berjilbab, ada banyak itu di TV misalnya ataupun di YouTube, dia berjilbab, dia berpeci, tapi kerjaan dia astagfirullah, ada kan? Jadi kejahatan lagi-lagi saya sampaikan tidak pada tidak pada perform ya, cara dia mau berpakaian, cara dia berbicara, tidak. Karena kejahatan itu soal mens rea. Soal mens rea itu berhubungan sama kesadaran kita. Lagi-lagi soal moralitas tadi. Kalau misal kita ke Medan kalau misal kita bandot, katanya kita akan terbuka peci. Padahal bandot itu, kalau misal kita di sini pun lihat anak-anak Dayak yang rapi juga bisa kan. Jadi salah kalau cara berpikir itu soal aurat itu berhubungan sama kemaksiatan. Yang harus kita tutup aurat pikiran, bukan aurat tubuh. Oke. Begitu. Berarti semua itu tergantung dari pikiran kita, Pak ya? Iya. Bagaimana kita bisa mengkontrol pikiran, moral kita untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, contohnya. Kalau misalnya kita takut pada tubuh perempuan, orang Aceh tidak akan keluar Aceh kan? Oh iya. Kita di Jakarta juga, apakah di Jakarta itu tidak orang pakai begini? Ada yang pakai begini. Di Medan misalnya atau tempat manapun bisa kan? Orang kita ke Malaysia, orang Aceh ke luar negeri juga ada kan? Kalau misalnya dia takut melihat itu, karena dia akan terangsang misalnya, saya bingung itu. Yang ingin kita perbaiki tubuh si perempuannya atau cara berpikir kita? Menurut saya cara berpikir kita. Bahwa tutup aurat itu perintah Tuhan, itu sisi lain, itu hal lain. Tapi kejahatan itu bukan karena buka atau tidak, atau terbuka atau tidaknya aurat itu. Begitu. Oke, baik Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya, Ya. Terkait apa sih mungkin pesan apa yang dapat Bapak berikan di tengah aturan, terutama aturan syariat Islam yang ada di Aceh belum sepenuhnya menerapkan sesuai dengan syariat Islam terkait dengan penyelesaian kasus ataupun perkara seperti pencabulan, pemerkosaan kepada anak-anak di bawah umur dan juga kepada perempuan, Bapak. Oke, ya tentu saya sepakat dengan beberapa kawan-kawan yang ingin merevisi ya, karena kan kita tentu berubah ya. Kejahatan itu kan berlari lebih cepat dari aturan yang ada. Itu adegiumnya kan. Nah, tapi sebagus apapun sistem kita bangun, sebagus apapun atau sebanyak apapun pasal kita coba formulasikan menjadi kanun, atau ya seketat atau sekeras apapun hukumannya, lagi-lagi bagi saya itu kan cara berpikir positif ya. Dan saya agak berbeda nih dengan cara pandang bahwa orang melihat hukum positif itu adalah hukum yang sudah bagus. Saya berbeda pandangan. Bagi saya hukum itu bagus, tapi penguatan terhadap kesadaran manusia itu lebih penting. Yang tadi itu soal bagaimana moral, ya kan? Karena orang yang busuk ketika masuk dalam sistem yang bagus, dia akan merusak sistem itu. Sistem kan produk manusia. Iya. Sama seperti kanun Aceh, itu produk politik, bukan produk Tuhan. Produk Tuhan Quran. Kanun itu produk politik, produk DPR. Harus direvisi karena memang nggak lagi memuat nilai Islam. Menurut saya sudah sangat harus kita perbaiki lah. Bukan nilai Islam dalam syariat ya, tapi nilai Islam dalam kanunnya. Sudah banyak sekali pasal-pasal yang sekarang tidak lagi faktual, harus diganti begitu. Lebih humanis, ya kan? Lebih menekankan pada proses atau aspek preventif pencegahan.
ini tidak hanya melulu mengatur untuk cara menghukum orang, tapi mengatur bagaimana orang untuk tidak melakukan kejahatan. Itu maksudnya penting. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang sudah memberikan pencerahan nih kepada kami terkait dengan mungkin kasus-kasus pencabulan ataupun pemerkosaan yang terjadi kepada anak dan perempuan di tengah aturan hukum. Bisa protes nih Ayo, Pak. terhadap anak dan perempuan. Laki juga sama kan? Oh iya, baik. Ya kan tadi saya bilang kejahatan tidak bicara laki dan perempuan kan. Semua orang punya potensi korban, semua orang juga punya potensi pelaku. Oh iya. Terlepas apapun kelamin dia. Oke. Berarti dalam hal ini terkait dengan kasus pencabulan kepada anak, perempuan dan juga laki-laki di tengah aturan yang ada di Aceh, terutama dengan sistem syariat Islam yang mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, itu sudah menjadi tugas kita semua untuk sama-sama dapat memperbaikinya agar memang sejalan dengan bagaimana sih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu Pak. Karena kalau misalnya dibilang dalam aturan syariat Islam yang sudah ada di Aceh itu sesuai dengan perintah Allah, seperti yang Bapak bilang tadi, belum semuanya isi dalam Al-Quran itu diterapkan. Jadi mungkin masih ada yang keliru diterapkan dalam aturan tersebut. Baik. Kemudian sikap ataupun moral setiap orang itulah yang menjadi landasan atau pegangan untuk dirinya sendiri agar dapat mengkontrol ya Pak untuk tidak melakukan hal-hal seperti kemaksiatan seperti pencabulan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian, kita pada hari ini sudah berada di penghujung acara podcast bersama Pak Yulfan. Baik teman-teman sekalian, setelah kita mendengar banyak nih pencerahan dari Pak Yulfan, semoga teman-teman sudah mulai memahami bagaimana sih konteks terkait dengan pencabulan, penyebab ataupun hal yang harus dilakukan agar pencabulan ini tidak terus berlanjut baik bagi anak, perempuan ataupun laki-laki. Mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Saya Anissa selaku host, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.